Jadi KP kita hari ini tentang orang yang sungguh memahami saya. Diambil dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 5, Ibrani 5 ayat 10 dan 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, poin utamanya Yesus dengan benar-benar menjadi manusia dapat memahami kita, dan Dia adalah Allah, dapat membantu kita. Tujuannya yang pertama, supaya anak-anak remaja mengakui bahwa Yesus juga menghadapi jenis pencobaan yang sama seperti yang mereka hadapi, karena Dia juga adalah manusia. Nah, yang kedua, meyakini kemampuan Tuhan Yesus untuk menolong mereka karena Dia adalah Allah. Nah, yang ketiga, memahami bagaimana menghargai kebenaran tentang Tuhan Yesus, imam besar mereka dalam hidup mereka. Nah, Rosa akan putar sebuah video dulu. Jangan ada suara. Tapi dia nggak bisa keluar ya. Aduh. Ada suara? Kau duluan nggak? Enggak ada suara. Kau di laptop. Laptopnya harus dihidupin. Laptopnya apa? Nah, Nanti videonya ada nanti ya. Nanti baru. udah besar ya? Iya ada. Iya, udah. Apa ini? Ganti ada yang hidup lalu ada kabel. Ada tuh. Atau kabel. Videonya soundnya tertutup kan? Misalnya kalau dia select tutup. Laptop aku juga jangan keluar suaranya. Coba deh. Oh memang tidak bisa ya? Bisa ya? Apa kabel ini? Nggak tahu. Kemarin bisa Rose Erwin Kalau saya pakai kabel ini atau kabel dewe? kemarin Kabel nggak ada pengaruh. Kabelku. Nggak kabel pengaruh. aku ya. Nggak benar ya? Mau pinjam kabel ada, saya ada Coba kabel. tes dulu. Oh tes kabel yang lain ya? Coba tes. Sudah salah kan? Kabel ini apa Samaria lah. Nih, Kabel Iya, itu. Nggak pengaruh dah, Cek. Kayak Coba sih lihat, nggak coba pengaruh. lihat. Karena aku juga udah keluar, Iya. aku juga pernah salah. Ya sudah. Apa aku masih ganti kabel gitu? Nggak ada pengaruh. Ada yang Iya. dia kan ada transfer data untuk ditampilkan ke sana. Kalau di sininya masalah apa suaranya tidak akan muncul di sana suaranya. Suaranya Coba ada di lagi. laptop. Bukan suara laptop suaranya kan. Ada. Ada kan? Suara itu kecil. Contoh kan ahli. Contoh. Kayaknya sudah di itulah. Kalau TV itu hanya display. Jadi itu kan untuk menyampaikan data ke sana untuk display. Benar kok udah. Baik itu suara maupun file. Jadi memang besar nggak masalah besar. Apa mungkin videonya suara yang kecil? Tapi kalau Udah. aku Oh ya memang udah. Dari PPT-nya nggak ada. Oh, enggak gede. Iya. Saya coba video di tengah sini. Durasi. Ya terus tau aku video Nah ini Yo kecil di depannya tuh. Di depan mungkin kecil. di settingan TV. Videonya biasanya ada settingan juga. Oh, not responding. Tunggu. Respon ya. Not responding. PPT-nya. Ada sudah. tunggu si bapak nih. Kelas Si bapak nyetel. kabelnya Mas Lewi. Iya. Cuman Itu dengan di bawah enggak? Mau pakai aja lah, nggak apa-apa. nanti kalau saya pakai apa? Itu di kelas yang di bisa ditutup lagi. Oh, buka di lagi. sebelahnya. Oh, jangan suruh video. Aman tuh. Saya mau nanya. Jadi buka lagi. Ada, tapi pakai speaker Iya, dulu saya biasanya. pakai Bluetooth. Speaker Bluetooth ya. Iya. Ada apa? Ada di Ini, ke bawah. Ada bapak ya? Aduh. Oh iya. Aman. Mas Baru tuh Cukup kuat. TV-nya udah hidup
Penjaga hidup yang tadi sayur lah. Saudara masih sama lo saya masuk tak. Gak tahu lah, Bu. Bibinya baru Penjaga hidup. dipasang kemarin. Baru penjaga hidup. Ayo berarti. Dulu lah ya dah. Dulu lah ya dah. Cuma aku mesti jemput anak Kalau aku kita kan dulu sudah dari Woi, TV. videonya mantap banget. Tadi saya punya TV juga baru, jadi harus Videonya main kita punya kan udah bisa. Udah. Wah, ini story. Ini videonya yang bikin berat. Oh iya contoh. Tapi kemarin tes di rumah gampang loh contoh. Suka gitu. Itu Pak Rudi Asun aku kembalikan ke majelis. Kita tidak bisa lagi muat karena mobil jurusan lincah tuh hari ini mungkin 13-14 orang, itu 2 mobil ya. Rudi Asun kan selama ini sama contoh pendek kan dititip di mobil Tito Lincah. Ya karena waktu itu mobilnya kosong ya aku sambungin baik. Jadi semalam aku ada dakwah seperti ini dan sampaikan ke majelis kita kembalikan. Keren tuh itu 13-14 orang. Aku lagi pikir mungkin alamannya sepi, cuma jadi ini jalan ini jauhnya. Emang kayak gini layarnya. Jauh di situ. Ya, Itu mirip Lasodina ya. kalau senyum. Itu mereka mengambil. Contoh si Pak Han dari Umi. Nanti saya cek. Sama-sama pakai kacamata. Ini sama sore. Gak mau deh, mau pikirin yang manis yang Jangan ganteng gitu ya. kamu punya retak. Itulah namanya retak kali. Masih retakin. Copot. Sedih. Kaki retak. Nanti sedih dia Lause. Oh mungkin dia sedih retak. Sekarang banyak yang Yesus. Nah Yesus kan. Selalu ngomong Dari JNT. JNT. JSS. Dipulihkan. Memulihkan. Jadi Tuhan Yesus JNT. JNT Express. JNT Express. Kayaknya boleh dilakukan di depan berarti. Oke, Lause. Bentar ya. Lause, tadi kalian sudah melihat ya bagaimana videonya seorang anak yang menghadapi sebuah pergumulan di dalam hidupnya. Nah, tapi anak itu kayaknya berusaha menghindar juga ya dari orang-orang di sekelilingnya karena dia mikir nggak ada orang yang memahami saya, sehingga dia juga berusaha menghindar. Nah, Lause, bukankah kita juga menghadap? Tapi diwakilkan sesuatu. Nah, Lause, bukankah ketika kita menghadapi pencobaan atau pergumulan, kita juga seperti itu ya? Kita merasa orang-orang nggak memahami saya. Nah, di dalam pikiran kita seringkali muncul no one can understand me. Tidak ada seorang pun yang mengerti saya ketika kita menghadapi pergumulan atau masalah seperti yang dihadapi anak-anak tadi ya. Nah, mungkin kita juga berpikir no one knows what I have been through.
Nah, di mana tidak ada seorang pun gitu mengalami kesakitan seperti yang aku hadapi. Ataupun di dalam pikiran kita selalu berpikir no one knows my pain, atau orang-orang di sekeliling kita itu tidak pernah merasakan kesakitan seperti yang kita rasakan. Nah, dan yang terakhir, kita selalu berpikir tidak ada seorang pun yang memiliki simpati kepada kita. Nah, teman-teman, hari ini dalam firman Tuhan hari ini kita akan melihat bahwa ada seseorang yang memahami kita, seseorang yang juga yang telah mengalami apa yang kita alami. Bahkan orang ini bukan hanya memahami, tetapi juga dapat menolong kita. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, waktu Lause berkata hari ini firman Tuhan kita akan melihat Tuhan Yesus yang memahami kita. Mungkin dalam setiap hati kita berpikir, gak mungkin lah Lause gitu ya. Karena ketika kita menghadapi pergumulan, kita berdoa seolah-olah Tuhan itu diem gitu ya. Nah, memang kadangkala sulit sekali bagaimana kita untuk memikirkan kalau Tuhan Yesus itu juga adalah manusia sama seperti kita gitu ya. Kita selalu memikirkan kalau Tuhan Yesus itu memiliki keilahiannya. Kita lupa kalau Tuhan Yesus itu juga manusia seperti kita. Kita selalu memikirkan kalau Dia itu berkuasa. Kita selalu memikirkan Dia ada dimanapun kita ada. Kita selalu melihat kita selalu memikirkan kalau Dia melihat apa yang kita lakukan. Dan kita selalu berpikir kalau Tuhan Yesus itu memiliki kuasa. Nah, sehingga dalam setiap hal itu di dalam pikiran kita melupakan signifikansi kemanusiaan Tuhan Yesus. Nah, terkadang itulah yang membuat kita berpikir seolah-olah Tuhan Yesus juga tidak memahami kita, karena kita melupakan signifikansi kemanusiaannya. Nah, di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 15 kita diingatkan kembali. Nah, sebelumnya kita buka dulu firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Minta Lause Yohania yang bacakan satu ayat bergiliran. Sebagai imam besar, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kasih ya Lause. Nah, di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 15 kita diingatkan kembali kalau Tuhan Yesus juga adalah manusia sejati. Ya, Dia adalah imam besar yang dapat bersimpati kepada kelemahan kita. Dan Dia juga sama seperti kita, di mana Dia dicobai, hanya Dia tidak berbuat dosa. Nah, teman-teman, imam besar, kita tahu imam dalam perjanjian lama adalah orang yang dipilih Allah ya, di mana pelayanan mereka itu mewakili manusia dengan relasi manusia umat Allah dengan relasi dengan Allah. Imam itu dipilih oleh Allah, dan imam itu juga memiliki tugas ya, mempersembahkan korban untuk rasa syukur, atau mempersembahkan korban untuk dosa yang dituntut oleh Allah, untuk pengampunan dosa ya, di mana imam ditugaskan oleh Allah untuk memberikan korban dari umat untuk pengampunan dosa, mempersembahkan korban untuk dosa yang dituntut Allah, dan untuk diri imam itu sendiri juga ya. Nah, teman-teman, dalam perjanjian lama imam itu dipilih dari suku Lewi. Kita tahu ya, Imam Harun ya dipilih dari suku Lewi. Nah, tetapi Tuhan Yesus itu berasal dari suku Yehuda. Nah, gimana gitu? Kok bisa ya Tuhan Yesus itu dapat menjadi imam besar?
Nah, kita mau belajar sebentar tentang bagaimana Tuhan Yesus itu bisa menjadi imam besar. Nah, Tuhan Yesus menjadi Kristus adalah imam besar. Nah, kita lihat dulu di dalam Ibrani 5 ayat 1 sampai 7. Minta Erna yang bacakan. Ibrani 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat, tapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kesempatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tapi dia dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratos tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah dijebakkan. Oke, makasih Lause. Nah, Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai imam besar? Ya, di dalam ayat 5 kita lihat ya, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Jadi Tuhan Yesus juga sama seperti imam yang lain, Tuhan Yesus juga ditunjuk oleh Allah ya. Nah, yang kedua, kita melihat kalau di dalam ayat ke-6, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dia adalah seorang imam menurut aturan Melkisedek. Nah, dalam perjanjian lama memberitahukan kalau imam Allah yang maha tinggi tidak berasal dari suku Lewi. Ya, nanti kalau kalian bisa baca di pasal 7 ya. Penulis Ibrani itu menjelaskan bahwa Melkisedek itu lebih besar daripada Lewi karena dia itu memberkati ayah dari Lewi dan Abraham. Dan pada saat itu Abraham juga membayar perpuluhan kepada Melkisedek. Nah, jadi memberkati dan menerima perpuluhan adalah tindakan seseorang yang derajatnya lebih tinggi ya. Jadi sehingga Tuhan Yesus itu adalah imam besar yang melebihi dari Harun gitu ya. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus itu juga seperti imam lain ya, di mana mempersembahkan korban, berdoa, memohon dengan teriakan keras dan air mata. Tetapi persembahan untuk dosa yang diberikan Tuhan Yesus itu bukan domba atau lembu seperti imam-imam pada perjanjian lama ya, tetapi Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Atau di dalam Ibrani 7 ayat 27, mungkin bisa kita baca dulu. Sampai mana tadi ya? Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya, makasih ya Rose. Nah, itulah sebabnya kenapa Kristus kita sebut sebagai imam besar, karena dia jauh melebihi imam-imam yang dalam perjanjian lama. Nah, teman-teman, tadi waktu kita baca Ibrani 4 ayat 14 sampai 15, di situ ada tertulis ya, kalau imam besar kita yaitu Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan
sama seperti kita gitu ya. Nah, kira-kira nih menurut kalian apa sih arti Yesus dicobai dalam setiap cara seperti kita? Nah, apakah menurut kalian Tuhan Yesus itu pernah digoda untuk mencuri sebuah mobil? Waktu itu nggak ada mobil, nggak ada. Enggak ya, tidak ya, berarti ya, enggak. Tidak. Oke, ya benar ya. Nah, Tuhan Yesus Tuhan Yesus dicobai sama seperti kita, tapi nggak mencuri mobil ya seperti kayak kita sekarang ini ya. Nah, tapi sebagai manusia sepenuhnya Tuhan Yesus itu menanggung pencobaan, rasa sakit, stres, tekanan hidup di dalam dunia sama seperti yang kita alami ya. Tuhan Yesus juga dicobai, digoda untuk melanggar setiap hukum Allah seperti yang diringkaskan dalam 10 hukum Tuhan. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengalahkannya. Ya, mungkin Tuhan Yesus nggak dicobai seperti mencuri sebuah mobil ya, tapi pencobaan-pencobaan di dalam melanggar 10 hukum Allah ya, tetapi Tuhan Yesus mengalahkannya. Nah, teman-teman, kira-kira nih, kalau kita tahu Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama seperti kita alami. Nah, menurutmu bagaimana Tuhan Yesus berespon ketika kita datang kepadanya dan kita berkata kita sedang bergumul dalam pencobaan? Mungkin Tuhan Yesus akan memahami kita ya. Nah, dia juga tidak akan kecewa kepada kita karena dia juga mengalami pencobaan, dia juga merasakan apa yang kita rasakan sama dia di dalam dunia ini. Nah, teman-teman, ketika kita berpikir ada orang yang memahami, berarti masalah kita selesai. Tidak ya. Nah, karena seseorang yang memahami apa yang kita alami tidak berarti dapat menolong kita. Contohnya aja ketika kita curhat nih sama teman-teman kita berkata apa yang menjadi permasalahan kita, pergumulan kita. Mereka itu simpati, mereka itu hanya merasa simpati ya. Karena kenapa? Karena mereka mungkin berada di dalam lumpur yang sama seperti kita, dalam masalah yang sama seperti kita. Tetapi mereka tidak bisa menolong kita, menolong dirinya sendiri ya, apalagi menolong kita. Jadi simpati itu belum tentu dapat menolong kita. Mereka hanya simpati karena apa yang kita alami sama dengan yang mereka alami. Nah, tetapi teman-teman, Tuhan Yesus bukan hanya mengerti kita atau memahami kita atau simpati kepada kita, tapi dia juga dapat menolong kita. Nah, menurut kalian, selain simpati yang dibutuhkan apa sih untuk membantu kita? Piti bisa ya langsung ya? Oke, bisa ya? Oke. Simpati temannya empati. Pastinya belum tentu ya langsung ya. Kalau kita dikasih piti belum tentu bisa menyelesaikan masalah kita ya. Nah, teman-teman, iya, tergantung permasalahannya apa seberapa besar ya. Nah, selain simpati, apa yang dibutuhkan untuk dapat membantu kita adalah jalan keluar ya, memahami jalan keluar untuk situasi itu, dan yang paling penting adalah kuasa ya. Yang paling penting untuk bisa membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan kita adalah kuasa. Dan kita tahu setiap manusia tidak memiliki kuasa. Hanya Tuhan Yesus yang memiliki kuasa, sehingga dialah yang bisa mengerti, simpati atau memahami kita, sehingga dia bisa menolong kita. Nah, teman-teman, kita akan lihat makna keilahian Tuhan Yesus bagi kita. Ya, kenapa Tuhan Yesus bisa menolong kita? Nah, yang pertama dari Ibrani 4 ayat 14 dan 16, dilanjutkan Ibrani 5 ayat 9. Mungkin selanjutnya tadi siapa? Ibrani 4 ayat 14 tadi sudah dibaca, jadi Ibrani 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 5 ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Oke, makasih Rasul. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu dapat menolong kita? Karena dia memiliki kuasa, ya. Dia adalah anak Allah. Dan kebangkitannya menunjukkan keilahiannya sebagai anak Allah yang berkuasa diungkapkan. Kita tahu ya, Tuhan Yesus mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Nah, itu menunjukkan kalau dia berkuasa, dia memiliki keilahian sebagai anak Allah yang berkuasa. Atau di dalam Roma 1 ayat 4, kita baca dulu Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi Tuhan Yesus memiliki kuasa, kita bisa melihat melalui kebangkitannya dan setiap hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan, ya. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus itu bukan hanya anak Allah, bukan hanya berkuasa, tetapi dia juga mau menolong kita. Dan dia juga adalah sumber keselamatan kekal bagi kita. Di dalam Ibrani 5 ayat 9 tadi kita sudah baca, ya. Jadi bukan hanya di dalam dunia ini ketika kita menghadapi pergumulan kita, pencobaan yang kita hadapi, tetapi dia juga adalah sumber keselamatan kekal setelah kita meninggal, setelah kita tidak ada di dalam dunia ini pun, di dalam dunia sekalipun kita boleh menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus karena dia adalah sumber keselamatan kekal. Nah, untuk menolong kita memahami kalau Tuhan Yesus itu bisa menolong kita ketika kita menghadapi pencobaan, kita itu harus tahu gitu ya. Maka kita perlu memahami bagaimana cara Allah itu menolong kita waktu kita menghadapi pencobaan. Nah, seringkali kan kita selalu berkata, "Ustaz, saya sudah berdoa, tapi Allah itu seolah-olah diam nih." Nah, kayaknya dia nggak memahami kita. Nah, kita harus tahu gimana cara Allah menolong kita ketika kita menghadapi pencobaan. Nah, kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Oke, 1 Korintus 10 ayat yang 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Ya, makasih ya, Rasul. Nah, jadi 1 Korintus 10 ayat 13 mengingatkan kita kalau pencobaan-pencobaan yang kita alami itu hanyalah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, arti biasa di sini artinya apa? Di mana orang lain juga mengalami pencobaan-pencobaan itu, dan kita tahu ya bukan cuma orang lain ya. Jadi Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan-pencobaan seperti yang kita alami. Nah, sehingga itu juga memberikan kekuatan ya bagi kita kalau kita tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang juga pernah mengalami pencobaan seperti yang kita alami. Nah, yang kedua, Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, jadi ketika kita dicobai, Tuhan itu memberikan pencobaan di mana tidak akan melewati batas kemampuan kita, sehingga kita mungkin boleh merasa tenang ya walaupun saat kita menghadapi pencobaan atau pergumulan. Nah, yang ketiga, pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Nah, jadi walaupun saat kita dicobain, mungkin kita merasa Tuhan itu seolah-olah diam. Nah, tapi di sini kita diingatkan kembali kalau Tuhan itu nggak pernah diam, ya. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap pencobaan atau pergumulan yang kita hadapi. Nah, teman-teman, pencobaan atau pergumulan apa yang kamu hadapi saat ini?
Nah, mungkin itu saat ini kalian lagi menghadapi yang namanya hopeless ya, tanpa harapan atau tidak memiliki harapan sama sekali dalam melepaskan kecanduan kalian dalam bermain game, merokok, video porno, nyontek, dan lain-lain. Nah, atau mungkin kalian juga lagi fatigue ya. Fatigue itu artinya kelelahan ya, kelelahan dalam menghadapi situasi hidup ini ya. Salah satunya contohnya mungkin kalian akan merasa kalian ini selama ini ditolak oleh teman-teman kalian. Tidak ada satupun teman-teman kalian yang mau berteman sama kalian. Jadi kalian merasa capek gitu, kelelahan menghadapi orang-orang di sekeliling kita. Nah, ataupun mungkin kita merasakan yang namanya dark thoughts ya, atau pikiran gelap ya, pikiran gelap atau pikiran negatif kali ya, contoh ya ini artinya ya. Nah, dimana artinya itu kita itu seolah-olah berpikir kita tidak disayang oleh orang tua kita tidak layak di hadapan mama papa kita karena setiap pergumulan atau pencobaan yang kita hadapi. Nah, teman-teman, mungkin ini contoh pergumulan pencobaan yang kalian hadapi ya, dan ada mungkin yang lain-lainnya lagi ya. Nah, Lause akan memberikan sebuah ilustrasi ya. Nah, ilustrasinya ini tentang uang ya. Nah, Lause tanya dulu sama kalian. Enggak dibagi. Nah, kira-kira nih uang 100.000 ini kalau Lause kasih sama kalian mau nggak? Iya, dia bilang. Nah, kalau Lause kasih uang 100.000 ini kalian mau nggak ya? Mau nggak? Gini kan, masih mau? Coba kalau Lause pijak, masih mau? Coba. Kecuali lo ya. Mau ludahin ya? Mau ya? Nah, Lause simpan. Nah, teman-teman, Lause simpan kembali ya karena kalian mau. Jadi Lause nggak jadi. Kita tidak mau itu. Nah, teman-teman, ilustrasi Lause tadi itu kalian lihat ya, uang ya, walaupun udah Lause gini apa sih namanya, diremes-remes, dipencet, ataupun Lause pijak nih, tapi kalian tetap mau. Kenapa kalian mau? Iya, benar ya, karena bernilai ya, karena uang ini begitu bernilai ya. Dan kalian walaupun dipijak-pijak, kalian tetap mau ya, walaupun udah kena. Mungkin tadi Lause nggak sengaja pijak kotoran apa gitu, tapi kalian nggak memikirkan ya, karena bernilai ya, uang itu bernilai. Nah, teman-teman, Lause nggak tahu apa yang menjadi pergumulan kalian saat ini ya. Mungkin itu seperti yang tadi Lause katakan, kalian hopeless ya, karena kalian menghadapi setiap pergumulan, kalian merasa nggak berguna, kalian merasa diri kalian itu seolah-olah tidak memiliki arti karena udah berusaha melepaskan kecanduan game kalian udah berusaha untuk berhenti merokok atau menyontek ataupun melihat video porno. Jadi kalian merasa tidak berguna sama sekali, ataupun kalian merasa selama ini papa mama kalian di rumah selalu sibuk di luar gitu ya. Jadi kalian merasa kalian itu anak yang gak berarti bagi papa mama, ataupun kalian mendapat perlakuan di mana orang tua lebih menyayang, seolah-olah lebih menyayangi Cece atau dedek kita, seolah-olah kita itu tidak ada apa-apanya, kita tidak berarti di dalam keluarga kita. Nah, teman-teman, tadi ilustrasi
Lause tadi melihatkan ya bagaimana uang itu ketika dipijak-pijak, diremes-remes, kalian tetap mau karena dia memiliki arti, memiliki nilai. Nah, sama seperti kita juga memiliki arti atau nilai, bahkan jauh lebih memiliki nilai. Bukan karena siapa kita, bukan karena apa yang kita lakukan atau perbuatan kita. Nah, tetapi kita memiliki nilai atau kita memiliki arti karena Tuhan Yesus Sang Imam Besar itu. Ya, Tuhan Yesus Sang Imam Besar itu telah datang ke dunia. Dia bukan cuma datang ke dalam dunia, tetapi dia juga mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Dia mengalami banyak hal, penderitaan, penolakan, kekecewaan, pengkhianatan, seperti apa yang kita alami. Untuk apa? Supaya kita memiliki pengharapan baru di dalam Dia yang memberi kekuatan dan pengharapan dan kepastian. Dan bukan hanya itu yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, Dia juga akan mau menolong kita karena Dia memahami setiap kelemahan-kelemahan kita, setiap apa yang kita alami selama di dalam dunia ini. Nah, teman-teman, Lause nggak tahu apa itu pergumulan dan pencobaan yang kalian hadapi saat ini, tapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali di dalam Ibrani 4 ayat 16. Lause yang akan bacakan aja ya. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, kita diingatkan kembali apapun yang menjadi pergumulan dan pencobaan kita, Tuhan Yesus mau kita datang kembali kepada Dia. Kita mau diingatkan supaya datang untuk berbicara melalui doa kita tentang setiap pergumulan kita. Biarlah kita meminta pertolongan saat kita menghadapi pencobaan, dan kita juga mau berelasi terus dengan Allah kita, Sang Imam Besar kita yang mengerti akan tentang apa yang kita alami, apa yang kita butuhkan, dan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita, dan kita mau meminta hikmat untuk melihat jalan keluar dari pencobaan yang kita hadapi. Nah, demikian lause-lause sampai kita hari ini. Nah, tadi ini untuk yang 100.000. Nah, Lause sudah membagikannya dengan ini ya. Nah, jadi biarlah uang 100.000 yang walaupun Lause sudah pijak tetap bernilai. Ini Lause berikan ini ya, tadi ya. Nah, biarlah kalian di dalam setiap pergumulan kalian, dalam setiap pencobaan yang kalian hadapi, kita selalu ingat kalau kita bernilai dan kita boleh menjadi berkat, menunjukkan kasih Tuhan seperti video tadi ya, menyembuhkan orang-orang di sekeliling kita dengan kasih yang sudah diberikan Allah kepada kita, kepada orang lain. Demikian saya izin ya. Ya, akhirnya sudah sanggup lah bisa bikin kaki. Modalnya besar. Modalnya besar. Pasti ini punya bang bawa bebek semuanya. Bukan banget. Tapi ya. Dolar es krim. Maksudnya nah. Kalau lawan WI kamu melipat ke injek marah dia. Tidak boleh dilipat dan tidak boleh diinjek. Oke, terima kasih Mas. Dirawat. Thank you Pak Ustaz Dina udah presentasi dengan sangat baik dari poin juga oke, secara warna juga oke, Kasih banyak dikit lah. formnya juga oke, besar kecil juga sudah oke. Paling sesuaikan aja.
bisa dirasa masih terlalu kecil, dibesarin sedikit lagi nggak apa-apa. Kemudian untuk secara kerangkanya juga udah sangat baik. Di awal sudah ada video cukup menarik. Kemudian masuk ke bagian isi firman Tuhannya juga sudah menurut saya udah cukup lah, maksudnya kayaknya nggak perlu yang harus digali lebih jauh lagi apa yang maksudnya Melkisedek itu apa gitu, itu nggak perlu. Yang tadi itu udah cukup karena kan tadi sudah dibagi, maksudnya udah digali sedikit juga kenapa dibilang Melkisedek gitu ya. Jadi menurut saya komposisinya sudah cukup baik, tidak terlalu berlebihan dan harusnya bisa lebih mudah dipahami dengan anak-anak. Paling tinggal di bagian transisinya aja loh, misalnya kayak dari slide ini ke slide itu, gimana ada kalimat transisi yang cukup baik, misalnya yang bisa lebih enak didengar lah oleh anak-anak, jadi kayak nggak terasa oh ini patah gitu. Misalnya dari sisi kemanusiaan ke sisi keilahian, nah itu bagaimana ada kalimat transisinya yang lebih baik supaya anak-anak tuh lebih oh ya gitu. Kemudian secara poin utamanya juga nggak masalah. Paling di bagian akhir, ketika masuk ke bagian akhir, tadi kan Rosa ada singgung lagi soal videonya. Itu udah sangat baik, tapi mungkin perlu diperhatikan tambahannya di sini. Ketika callback ke video yang di awal, mungkin juga bisa kasih tahu brokennya mereka itu gitu loh. Jadi walaupun kalian juga bisa ini ada masalah apa dan apa, jangan sekali callback lagi. Ya Tuhan yang memulihkan kita karena Dia turut merasakannya. Nah, ketika Tuhan memulihkan kita membagikan kasih itu sehingga bukan kita yang memulihkan orang lain, tetapi Tuhan itu sendiri yang memulihkan mereka juga. Nah, itu bisa di level mungkin masa breakdown hubungan mereka dengan teman-teman mereka, mungkin itu lebih bisa menolong. Karena mungkin kalau ngomongin sama antara mereka ke orang tua, sebenarnya baik kalau misalnya bisa. Tapi nggak tahu sampai sejauh mana, mungkin masih ada mindset orang tua gak usah ngajarin aku hidup lebih tua. Jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan, sehingga ketika nanti disinggung soal orang tua, nanti itu perlu ada batasannya tuh, bagaimana bisa menjadi berkat buat keluarga, buat orang tua. Nah itu kalau bisa di breakdown, dimasukin konkretnya. Misalnya contoh kemarin ada anak SMK Bina Kasih, dia cerita sama saya kasih tahu orang tua saya, Mami ini tidak benar loh, kamu ini masih bocah, dimarahin gitu, dimarahin gitu. Nah, tapi saya bilang apa yang udah kamu lakukan tuh udah sangat baik. Kamu berani memberitahu orang tuamu kamu melakukan suatu kesalahan. Dan memang sampai saat ini dia nggak dianggap sama orang tua, sama mamanya sendiri. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang mungkin nanti anak-anak akan alami. Mungkin ada yang alami juga sampai sekarang gitu, dan mungkin belum cerita. Nah, mungkin ketika membagikan bagian itu, ketika bisa jadi berkat buat keluarga, mungkin perlu ada batasannya supaya nggak sampai yang gimana. Kalau bisa memang bisa sampai menembus batas itu, mereka bisa sampai cerita dulu, itu akan sangat baik sekali. Mungkin dengan pertemuan yang selang aja kan akan ada panggil anak gitu kan, mungkin bisa sambil ditanya-tanya gitu, sambil kaitin juga dengan firman Tuhan hari ini apa yang pelajari misalnya gitu. Dan satu lagi paling ya, dari ini ya, kemarin saya baca ada satu quotes, dia bilang, yang ngomong nih Alistair Begg, dia bilang, remind yourself every day you get up and everywhere you go I am in the presence of God gitu. Jadi itu yang mungkin bisa membawa mereka mengetahui ya gimana caranya Tuhan tuh turut hadir merasakan itu ya, karena kita ada di dalam kehadirannya Tuhan, sehingga Tuhan itu yang memberi mampu untuk merasakan apa yang kita rasakan gitu, dengan hopelessnya yang tadi Rosetina udah sampaikan. Itu yang mungkin perlu di highlight untuk mereka, karena kalau saya lihat generasi yang sekarang, mereka sangat butuh yang namanya kehadiran itu sangat penting bagi mereka. Kalau sudah bisa hadir bareng mereka akan lebih mudah untuk mendengar apa yang kita bisa sampaikan, arahkan gitu, dan mereka akan lebih banyak terbuka, sehingga mereka akan lebih mudah juga untuk bisa semakin mengenal Tuhan. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan sih. Paling kalau lebih aplikasinya, ya paling ngajak mereka untuk bagaimana berdoa sama Tuhan. Sampai sejauh mana sih doa itu benar-benar berelasi, bukan yang cuma transaksional aja. Apa jangan doa itu cuma template, misalnya kalimatnya sudah dihafal gitu kan, selamat pagi Tuhan Yesus misalnya, atau terima kasih Tuhan Yesus misalnya gitu. Itu
mungkin selama ini hanya sebatas TMP. Nah itu mungkin bisa didorong sebagai aplikasi di bagian disiplin rohani mereka. Kemudian soal baca Alkitab, biasanya kalau mereka yang udah sekolah di Bina Kasih, mereka selalu bilang nggak bisa teduh di sekolah gitu. Iya ya udah itu formatnya gitu loh. Tapi maksudnya di luar sekolah yang memang pribadi kita, nah itu yang mungkin bisa ditekankan lebih jauh. Gitu. Menurut saya selebihnya udah sangat baik sekarang. Menurut saya sudah oke, sudah jelas. Ya saya berharap dari apa yang nanti materi ini akan anak-anak yang mulai lebih terbuka lagi cerita gitu ya. Atau enggak kalau lobster punya bisa punya kepekaan, lihat nih kayaknya anak berat bisa dipanggil gitu kan, pas banget momennya tentang bergumul. Ya saya harap mulai banyak yang cerita lah. Itu aja sih. Udah oke sih menurut saya. Mungkin kalau ada pengalaman Losetina juga yang mungkin pernah ngalamin apa yang akhirnya dengan firman Tuhan ini Losetina tuh bisa ingat masa lalu Losetina yang dimana Tuhan tuh benar-benar turut hadir, bisa merasakan itu juga, dan Losetina dapat kekuatan, dapat pertolongan. Nah, mungkin itu akan cukup powerful juga. Itu semua Losetina. Iya, maksudnya maksudnya ini lagi kamu ya, salah satu yang lain juga. Apalagi yang hidupnya paling lama. Itu hujan no sendiri. Itu paling lama. Pasti kan experience-nya lebih banyak. Gitu. Ya, menurut saya ya, salah satu yang lain juga bisa bagikan. Kalau misalnya bisa, ya ada gitu. Saya rasa sih harusnya Ada lah. punya. Apalagi yang benar-benar. Paling yang biasanya yang jadi kesulitan kita